Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema bacaan hari ini saya ingin membahaskan, jadi beginilah perasaannya yang sebenarnya saat tidak berkomunikasi denganmu. Baik teman-teman, kita langsung saja ke readingan hari ini ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu. Nah, ini teman-teman sama ada menarik energi seseorang yang mungkin sudah lama mendiamkan kamu, agak minim komunikasi atau mungkin kalian sudah tidak lagi berkomunikasi ya. Nah, ini mungkin merangkumi energi yang sudah lost kontak ya, tidak lagi menghubungi, kamu tidak lagi tahu nombor HP-nya contohnya ya. Maka teman-teman ini akan menarik energi seperti itu ya. Kita lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu. Seperti apa energinya? Wow, teman-teman, kartu pertama yang muncul ya, The Strength. Ini seperti menggambarkan energi seseorang yang cukup kuat ya untuk menahan perasaannya dia. Entah itu menahan egonya, menahan emosinya, atau cuba bertahan. Teman-teman, dengan kemunculan Strength, beberapa ini seperti menarik energi yang sudah agak lama ya. Apabila berbicara mengenai sesuatu yang ditahankan, nah ini bukan baru terjadi sebentar tadi ya. Saya menangkap gambaran orang yang memiliki keegoan yang cukup besar dan cuba seperti menahan perasaannya. Atau teman-teman, jikalau kalian di sini ya yang mungkin tidak mahu berkomunikasi dengannya, dia menempuhi segala sesuatu dengan penuh kesabaran ya. Terpaksa menahan dirinya untuk menjaga hati kamu. Contohnya seperti itu ya. Maka dengan kemunculan Strength, ini menggambarkan sesuatu yang tertahankan. Seperti boleh dikatakan teman-teman ya, walaupun dia mencuba untuk menahan perasaan ini, tetapi saya sempat merasakan energi ini sudah tidak bisa ditahan lagi ya. Seseorang yang menggunakan kekuatan yang ada untuk seperti bertahan dalam situasi ini. Okey teman-teman, dengan kemunculan kartu Five of Cups, nah ini seseorang yang kecewa banget apabila merasakan tidak berkomunikasi dengan kamu, diabaikan oleh kamu, atau merasakan ditinggalkan olehmu. Teman-teman, dia tidak mahu mengalah ke arah egonya. Entah dia yang mengecewakan kamu atau kamu yang mengecewakannya. Kemunculan Five of Cups. Nah ini teman-teman, energi seseorang yang walaupun ingin menahan keegoan itu, menahan perasaan itu, tetapi teman-teman tidak bisa dinafikan, dia kecewa banget. Nah jikalau ini menarik energi hubungan baru, kekecewaan ini cukup mendalam ya. Jikalau ini menarik energi hubungan lama, teman-teman dia masih lagi merasakan kesakitan itu. Seseorang yang sebenarnya cuba bertahan dan tidak mahu meninggalkan kamu atau ditinggalkan oleh kamu ya, masih lagi seperti berdepan dengan sebuah trauma. Dia tidak menyangka teman-teman, kamu benar-benar akan pergi meninggalkannya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Queen of Cups, seseorang yang sangat terkoneksi dengan emosinya. Nah detik ini teman-teman, walaupun dia ini kelihatan sekuat kartu The Strength, tetapi apa yang tidak kalian sadari, teman-teman, dia sangat merasakan energi kamu. Ada kesedihan yang cukup mendalam di hatinya. Merasa kesepian, ya? Merasa kesedihan, merasa seperti ditinggalkan. Teman-teman, dengan kemunculan kartu Queen of Cups sebagai kartu di tengah, ini melambangkan energi seseorang yang seolah-olah ya, masih terkoneksi dengan kalian secara intuisi. Okey teman-teman, dengan kemunculan Six of Swords. Nah ini menggambarkan energi seseorang yang sudah pergi ya. Bukan sekadar tidak berkomunikasi dengan kamu, bahkan ini menggambarkan energi hubungan yang semakin berenggang, atau orang ini sudah pun pergi meninggalkan hubungan ini. Entah ini menarik energi hubungan masa lalu, atau teman-teman ini seperti seseorang yang mulai pergi dari koneksi ini ya. Dia mungkin merasakan kamu semakin berjauhan dengannya. Walaupun ada keinginan sebenarnya untuk tidak berenggang dengan kamu ya. Nah ini menjelaskan kartu kedua, kartu ketiga dan keempat ini benar-benar menjelaskan kartu yang pertama tadi. Mengapa dia terpaksa menguatkan hatinya untuk menerima situasi ini ya.
teman-teman ada yang sudah pergi. Seperti itu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Queen of Pentacles, sampailah detik ini. Ini bukan sekadar seseorang yang terkoneksi dengan kamu secara intuisi, tetapi baik secara emosi atau pikirannya dia tetap memikirkan kamu. Nah, kalian sesuaikan, ini menarik energi siapa? Siapa sosok ini yang begitu memuja kamu? Apakah dia ini mungkin berzodiak Leo, berzodiak Virgo, berzodiak Scorpio, berzodiak Cancer, atau berzodiak Aquarius. Nah, ini teman-teman, zodiak-zodiaknya. Seseorang yang jikalau melihatkan ke arah kartu pertama dan kartu penutupnya, ini seperti menarik energi seorang yang berzodiak Leo atau Virgo. Seperti itu ya. Teman-teman, sehinggalah hari ini, dia tetap memuja kamu. Baik itu dari hatinya, baik itu dari pikirannya, tidak lepas memikirkan kamu ya. Selalu memuja kamu, sangat berharap suatu saat nanti akan dipertemukan kembali dengan kamu, secara sengaja atau secara tidak sengaja. Okey teman-teman, Anda dedak di sini. Nah, kartu The Fool menggambarkan mungkin beberapa di antara kalian ini menarik energi hubungan baru, atau ini energi yang sudah dilepaskan. Teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran kalian berdua mungkin sudah mulai terbiasa dan mulai nyaman sendiri. Atau salah satu berpura-pura bahawa dia ini baik-baik sahaja. Tetapi sebenarnya teman-teman, dia tidak baik-baik sahaja, tetapi menggunakan sekuat tenaga untuk menahan perasaan itu. Maka kalian sesuaikannya, atau mungkin ini menarik seseorang yang berzodiak Aquarius. Okey teman-teman, kartu dari sisinya. Siapa dia? Dari ciri-ciri ataupun zodiaknya kita lihatkan. Seperti apa kondisi pikirannya ke kamu saat ini? Pada waktu yang sama saya ingin menarik energi itu ya. Seperti apa kondisi pikirannya ke kamu saat ini? Dan ini bakalan menarik zodiak apa dari sisinya, kita lihatkan. Okey teman-teman, dengan kemunculan Ten of Pentacles, nah ini teman-teman seperti yang saya rasakan di intuisi tadi ya. Kartu penutup di sini menggambarkan zodiak Virgo dan kartu pembukaan melambangkan zodiak Leo. Teman-teman, ini sekali lagi menarik seseorang yang berzodiak Virgo ya, tidak ada kebetulannya guys. Entah ini menarik zodiak kamu yang menonton atau zodiak dia. Tetapi tidak tertakluk kepada zodiak ini sahaja ya. Saya sudah membacakan beberapa zodiak di sini, kalian sesuaikan. Teman-teman, dari segi kondisi pikirannya, dia masih sangat memikirkan kamu. Teman-teman, saya tidak tahu ya, beberapa di antara dia ini jikalau sedang terpisah dari kamu, mungkin sedang menjalankan perniagaan atau usaha keluarganya. Maka jikalau dia benar-benar sibuk menjalankan sebuah bisnes yang berkaitan dengan keluarganya, maka ini akan banyak membutuhkan traveling. Mungkin dia akan traveling ke sana sini dan mungkin akan sempat ketemu kamu, atau mungkin sempat singgah di tempat kamu, sama ada dia menghubungi kamu ataupun tidak. Daripada kondisi pikirannya dia, ini energi yang sangat terkoneksi ya. Saya sempat merasakan beberapa di antara dia mungkin sempat datang sangat dekat ke tempat kamu, tetapi itu terpulang teman-teman. Sama ada dia menghubungi kamu atau tidak ya. Nah, ini adalah kerana entah kamu sudah menukar nombor HP-mu atau dia mungkin tidak tahu nombor kamu. Atau mungkin ada isu-isu yang berkaitan dengan menahan perasaannya yang membuatkan dia tidak menghubungi kamu. Tetapi daripada segi kondisi pikirannya, teman-teman, ini menyambung banget ya. Kondisi hati seseorang yang boleh dikatakan terkoneksi dengan kamu secara kuat. Okey teman-teman, kita lihatkan ya, zodiak dari sisi kamu pula. Pada waktu yang sama kita lihatkan seperti apa kondisi pikiranmu ke dia saat ini. Seperti apa kondisi pikiranmu ke dia saat ini. Okey teman-teman, kemunculan Queen of Wands. Teman-teman, kamu semakin kuat. Kamu semakin kuat, kamu semakin mandiri, dan kamu sangat menghormatinya. Nah, ini seperti dua court card ya, yang berdampingan dengan satu sama lainnya. Tidak tertakluk kepada jandanya, tetapi dengan jelas menggambarkan energi orang lain ya. Kamu mungkin sangat menghormati siapa pun yang sedang mendampinginya, seperti itu. Atau dia mungkin sangat menghormati kamu, siapa pun yang sedang mendampingi kamu. Teman-teman, ini ada sedikit energi persamaan ya. Sementara dia yang menahan perasaannya, kamu juga orang yang sangat kuat dan sangat ego.
Dan bahkan beberapa di antara kalian yang menonton orang yang sangat keras kepala. Keras kepala, keras hati. Teman-teman, kamu juga seperti tidak mahu memperlihatkan perasaan kamu yang sebenarnya kepadanya. Kamu sudah semakin kuat di sini. Dan kamu benar-benar seolah-olah ingin mengejar ambisi kamu. Sesuatu yang berkaitan dengan karir, pekerjaan, perniagaan untuk memperbaiki keuangan kamu dengan lebih baik lagi. Maka segala energi kamu ya, ini lebih ditumpukan ke arah seperti pekerjaan, karir ya. Kamu seperti ingin memenuhi ambisimu. Teman-teman, saya menangkap gabungan kedua kartu ini menggambarkan kondisi keuangan kamu yang semakin kuat, semakin membaik. Maka kamu di sini secara otomatis semakin mandiri. Walaupun kamu sangat mencintainya, menyayanginya, dan bahkan sempat merasakan apakah suatu saat nanti dia akan kembali. Tetapi kamu tetap meneruskan hidup kamu dengan penuh keberanian. Teman-teman, kamu berjuang seorang diri di sini ya. Baik menurut kalian kuat ataupun tidak, menurut kartu ini kamu kuat banget. Dan kamu tetap mempertahankan harga dirimu. Oke teman-teman, kemunculan Two of Cups. Wow, ini seperti sedikit petunjuk dari semesta ya. Jikalau diperhatikan ke arah kartu ini, teman-teman, perhatikan gambarnya. Dua orang ini seperti sedang berbicara ya. Sedang menggunakan telefon, menelpon satu sama lain. Teman-teman, kemunculan kartu gambar di kartu ini tidak ada kebetulannya. Nah, tema readingan hari ini berbicara mengenai beginilah perasaannya yang sebenarnya saat tidak berkomunikasi denganmu. Nah, teman-teman, ini kan seperti perasaannya akhirnya terungkap padamu. Teman-teman memang ada keinginan kuat ya untuk kembali berbicara dengan kamu seperti dulu. Jikalau ini hubungan yang masih baru, teman-teman, dia memang ada keinginan yang sangat kuat untuk mengenali kamu dengan jauh lebih baik lagi. Sebenarnya, ini seperti sesuatu yang ditahannya. Kamu pasti tahu apa alasannya, mengapa dia tidak bertindak sembarangan menelpon kamu. Nah, ini teman-teman kondisi energinya banyak banget ya. Kalian sesuaikan dengan kondisi hubungan masing-masing. Tetapi apabila diberikan kartu seperti ini sebagai kartu under the deck-nya, teman-teman, perasaannya akhirnya terungkap padamu. Dia memang sangat ingin berkomunikasi, bertemu dengan kamu. Ingin kembali seperti sebelumnya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, kita akan coba lihatkan ke arah ciri-ciri orangnya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang kamu ingin tahu bagaimana perasaannya yang sebenarnya di saat kalian tidak berkomunikasi dengan satu sama lainnya. Bagaimana kondisi perasaannya terhadapmu saat ini? Oke teman-teman, dia ini adalah seseorang yang banyak pergerakannya ya. Saya menangkap orang yang mungkin memerlukan traveling sewaktu bekerja, orang yang selalu berpindah-pindah atau banyak pergerakannya. Detik ini teman-teman, kemunculan bangau ini menggambarkan seseorang yang sedang merindukan kamu dan juga menggambarkan energi kesepian dari seseorang. Teman-teman, di sini ada pergerakan ya. Seseorang yang ingin mewujudkan pergerakan yang pasti ke depannya dengan kamu. Apakah mungkin ada keinginan untuk bertemu dengan kamu? Nah, kita akan lihat kartu selanjutnya ya. Ciri-cirinya teman-teman. Teman-teman, orang ini mempunyai intuisi yang sangat baik ya. Intuisi yang sangat baik dan dia adalah orang yang sangat setia kawan. Sangat menghargai teman-temannya. Tetapi ada kalanya akan menarik diri untuk menyendiri. Teman-teman, orang ini orang yang akan berpikir secara berlebihan. Jikalau ditolak oleh kamu atau tidak dapat melakukan sesuatu untukmu, atau mungkin detik ini kamu mengabaikannya, dia seperti berterusan menghadirkan pikiran-pikiran yang negatif di dalam kepalanya. Detik ini teman-teman, apabila berdampingan dengan bangau ini, saya menangkap energi seseorang yang ingin keluar dan merubah situasi ini ke arah yang lebih baik lagi. Teman-teman, dia tidak mahu berlanjutan ya, menghadirkan pikiran-pikiran negatif di kepalanya di saat kalian tidak berkomunikasi. Teman-teman, dia tidak mahu berandai-andai. Dia tidak mahu berasumsi hal-hal yang negatif seperti itu ya. Oke teman-teman, kemunculan kartu lili menggambarkan seseorang yang seumuran atau lebih tua. Teman-teman, orang ini orang yang banyak pengalamannya. Baik seorang pria atau wanita, orangnya sangat sensual, orangnya sangat lemah lembut. Teman-teman, orang ini memiliki sosok keibuan, kebapaan, dan apabila berdampingan dengan kartu yang seperti ini ya, kartu clouds dan juga bangau ini, teman-teman, ini jelas. Beberapa di antara dia detik ini sudah berjauhan dengan kamu.
Entah kamu pergi meninggalkan dia atau dia sudah cukup lama pergi meninggalkan kamu ya. Mungkin kalian tidak bersama lagi. Okey teman-teman, kemunculan bukit walaupun sedemikian rupa, teman-teman, orang ini mempunyai beberapa perencanaan yang tidak kamu tahu ya. Dia sebenarnya sangat senang dengan kamu, sangat bahagia banget dengan kamu dan masih sayang kepadamu. Beberapa di antara dia bahkan mengharapkan ke depannya mungkin akan bisa memberikan kamu sedikit kejutan. Teman-teman, setiap melamunkan kamu, setiap mengingati kamu, ada energi yang cukup membahagiakan hatinya. Orang ini orang yang benar-benar ingin menyenangkan hatimu ya. Ingin mengambil hati kamu, ingin memikat hati kamu. Orangnya sangat romantis guys. Dan boleh dikatakan walaupun agak kaku, tetapi orangnya sangat romantis, orangnya baik hati ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan cross, teman-teman tetapi ada sebuah pilihan yang cukup membingungkan hatinya saat ini. Entah itu berkaitan dengan pekerjaannya, keluarganya, atau mungkin teman-teman ini berkaitan dengan sesuatu hal yang lain ya. Detik ini dia bingung banget teman-teman. Kerana kalian mungkin sudah lama diam-diaman, tidak mengabari, lost contact. Apakah kamu masih memiliki perasaan sayang, perasaan rindu, atau menantinya? Teman-teman, beberapa di antara dia ini dihadapkan kepada sebuah pilihan dan hari ini saya akan tinggalkan energi ini kepada kalian ya. Kalian decide. Menurut kalian bagaimana? Mengapa dia dihadapkan kepada sebuah pilihan? Kamu pasti tahu ya untuk memilih apa. Okey teman-teman, dengan kemunculan key, teman-teman beberapa di antara dia, entah ini energi yang masih lagi bersama dengan kamu ataupun tidak ya. Teman-teman, jikalau ada hubungan yang tidak jadi contohnya, beberapa di antara dia masih sendiri. Jikalau menurut kamu dia sudah bernikah, teman-teman, kemunculan kunci menggambarkan seseorang yang tidak menemukan solusi dalam hidupnya. Nah, ini kan berdampingan dengan crossroad. Walaupun dia sudah bernikah, dia tidak menemukan jawapannya. Mungkin hanya bernikah untuk mengisi kekosongan itu, tetapi dia masih merasakan sendiri. Nah, energinya seperti itu ya. Jikalau dia sudah bernikah, merasakan energinya sendiri. Tetapi jikalau dia belum bernikah, teman-teman, memang orang yang masih lagi sendirian, masih lagi membujang, masih lagi single. Teman-teman, orang ini masih lagi bujang ataupun sudah bernikah, dia sangat successful. Orangnya sangat berjaya, orangnya sangat pintar, orang yang pandai mencari solusi dan selalu menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Teman-teman, orang ini cukup sukses. Dan saya menangkap walaupun banyak rintangan dan halangan di dalam hidupnya. Nah, energinya diperkuatkan dengan semangat yang dia dapatkan dari orang tuanya, khususnya sosok bapanya. Teman-teman, baik dia ini seorang pria atau wanita, dia sangat didukung oleh sosok bapanya. Nah, itu terpulang ya, sama ada sosok bapanya masih ada atau tidak. Tetapi dia selalu mendapatkan semangat itu di saat bingung, di saat tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Inspirasi dan semangat itu selalu diberikan atau didapatkan daripada sosok bapanya. Maka kalian sesuaikan, teman-teman, sosok ibunya juga tidak kurang mendukung. Nah, dia ini manja banget ya dengan sosok ibunya. Segala sesuatu akan diceritakan kepada ibunya. Maka membuatkan kalian, beberapa di antara kalian, agak kurang senang ya, kurang nyaman kerana kamu takut jikalau hubungan ini benar-benar jadi ke depannya, apakah hal yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat personal, pribadi ya di antara kamu dan dia itu akan diceritakan kepada ibunya. Kerana dia ini, teman-teman, orang yang akan merujuk segala sesuatu kepada ibunya untuk mendapatkan bimbingan, petunjuk. Maka kamu takut ya, hal-hal yang sangat privacy di antara kamu dan dia. Apakah dia juga akan menceritakan itu kepada ibunya? Maka kamu membuatkan kamu mempertimbangkan, apakah kamu ingin melanjutkan koneksi ini ke depannya atau tidak. Teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang berharta ya. Orang yang mungkin mewarisi harta keuangan dari keluarganya. Seperti yang saya katakan tadi ya, kartu daripada pihaknya yang menggambarkan beberapa di antara dia merupakan ahli perniagaan, usahawan yang menjalankan perniagaan keluarganya. Walaupun dia ini sangat didukung oleh sosok bapanya, teman-teman, sangat disayangi oleh sosok bapanya, tetapi dia juga sangat dimanjakan atau sangat bermanja dengan sosok ibunya. Teman-teman, dia ini mungkin orang yang agak tinggi ya. Beberapa di antara dia ini orang yang berbadan besar. Nah, mungkin 6 foot ya, seperti itu. Teman-teman, mungkin dia jauh lebih tinggi dari kamu. Nah, seperti itu energinya ya. Beberapa sahaja teman-teman ya, tidak semua.
Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan ke arah kartu ini pula ya. Jadi tanpa komunikasi denganmu, apa sebenarnya yang sedang dia rasakan pada kamu? Kita cuba lihatkan dari kartu-kartu ini pula ya. Di saat tidak berkomunikasi dengan kamu, entah itu baru terjadi atau sudah lama terjadi atau masih lagi ya tidak berkomunikasi, apa yang sebenarnya sedang dia rasakan kepadamu? Kita lihatkan energi dari kartu-kartu ini. Unrequited love. Why? Teman-teman, beberapa di antara dia, seperti gambar di kartu ini, selalu menitiskan air matanya. Banyak bertanya-tanya dalam pikirannya kerana dia merasakan detik ini, kamu mulai merejectnya. Tidak lagi membalas cintanya. Mungkin dia belum sempat ya, masih lagi bersikap denial, tidak mengakui akan perasaannya yang sebenarnya kepada kamu, tetapi kamu sudah mulai berundur. Nah, ini sudah pasti ya, jikalau dia tidak mengakui perasaannya, kamu mulai capek banget dan kamu mulai merasakan koneksi seperti ini yang seperti membutuhkan kamu ya untuk menebak-nebak akan perasaannya, lebih baik kamu pergi. Maka teman-teman, detik ini dia merasakan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kamu sudah menemukan kebahagiaan kamu. Mungkin dia pernah berpapasan ya, melihat kamu menaiki motosikal ini. Mungkin ada orang lain ya yang membawa kamu menaiki motosikal ini ya, baik seorang pria atau wanita. Mungkin kalian sempat berpapasan, mungkin kamu tidak tahu ya. Maka teman-teman, dia sempat berlinangan air mata, merasakan seolah-olah, nah ini kan orang yang cenderung ya menghadirkan pikiran-pikiran negatif di kepalanya. Maka teman-teman, entah ini merupakan kesalahfahaman, tetapi teman-teman dia membuat penyimpulannya sendiri. Dan detik ini, di saat tidak berkomunikasi dengan kamu, merasakan energinya sudah pun di-reject olehmu. Dulu teman-teman, mungkin kamu yang merasakan dia tidak menerima kamu dengan sepenuhnya. Tidak serius, belum membuat keputusannya, belum memberitahu kamu yang dia sama ada dia mencintai kamu atau tidak. Tetapi detik ini apabila energinya ditinggalkan, berlinangan air matanya. Maka ini teman-teman, energi seseorang yang merasakan di-reject oleh kamu atau pernah di-reject olehmu di saat tidak berkomunikasi denganmu. Okey teman-teman, passion menggambarkan teman-teman seperti saya katakan tadi ya. Kartu Queen of Cups yang berdampingan dengan Five of Cups dan juga Six of Swords menggambarkan dari segi kegairahan, dari segi intuisi, dari segi pikiran. Teman-teman, dia tetap terkoneksi dengan kamu. Orang ini masih lagi mempunyai kegairahan luar biasa, ketertarikan chemistry yang sangat kuat ke arah kamu. Nah, menurut kamu, tetapi ini kan cinta yang sudah lama. Contohnya ya, teman-teman, yang berlalu itu hanyalah waktunya, tetapi tidak perasaannya. Maka perasaan ini kan kartu pertama yang muncul sudah menggambarkan strength, sesuatu yang dipertahankan. Maka teman-teman, jika menurut kamu ini cinta yang sudah berlalu 2 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mungkin lebih lama dari itu. Itu kan waktu yang sudah berlalu, bukan dari segi perasaannya. Kemunculan kartu ini teman-teman, kalian sesuaikan ya, apakah kalian baru diam-diaman atau sudah lama ya tidak berkomunikasi, kegairahan dan chemistry-nya kepada kamu itu tetap bertahan. Bahkan semakin ke sini teman-teman, ini semakin kuat. Kartu The Strength muncul sebagai kartu yang pertama. Teman-teman, ada gambar gajah ya di atasnya. Kamu tahu, gambar gajah ini secara natural ya, gajah ini haiwan yang tidak mudah lupa. Tidak pernah akan lupa. Nah, seperti itu. Maka dia tidak pernah melupakan kamu. Tidak pernah akan melepaskan cintamu. Dan bahkan teman-teman, semakin memikirkan kamu, wow, semakin menghadirkan hal-hal yang cukup negatif ya. Okey teman-teman, saya terpaksa memperbaiki kartu ini ya sebentar. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Jadi tanpa komunikasi, apa sebenarnya yang sedang dia rasakan kepadamu detik ini? Baik teman-teman, ada kartu yang kertasnya terkeluar tadi ya. Saya terpaksa memperbaiki kertas itu. Kita lihatkan lagi ya. Okey teman-teman, wow, sudah ada passion dan di sini kemunculan intense. Teman-teman, energinya kamu lihat ya, kamu mendapat kartu passion ini 2 kali. Tetapi di kartu ini ada perkataan intense. Nah, ini kan waktu yang sudah berlalu. Itu memang benar ya, tetapi tidak dari segi perasaannya. Bahkan semakin ke sini,
Teman-teman, apabila sudah cukup lama ya tidak berkomunikasi denganmu, sudah tentu perasaan ini akan semakin membara. Memikirkan banyak hal ya. Apakah kamu masih akan tetap memilihnya? Apakah kamu masih mencintainya? Teman-teman, di saat seseorang ini ya mulai kehilangan kamu, nah baru dia belajar bagaimana untuk menghargai kamu sewaktu kamu ada. Maka semakin jeda, semakin tidak berkomunikasi, semakin intens perasaan itu. Semakin ingin mendekati kamu atau ingin mendapatkan kamu kembali. Nah ini teman-teman khususnya bagi energi seseorang yang mungkin sudah pergi dari koneksi ini ya. Kita lihatkan lagi bagaimana perasaannya yang sebenarnya di saat tidak berkomunikasi denganmu. Apa yang sedang dia rasakan padamu. Teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran dia menumpukan segala usaha dan fokusnya ke arah pekerjaan. Ingin membuktikan bahawa dia bisa sukses, atau mungkin teman-teman, ini memang menarik energi seseorang yang sangat sukses ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Teman-teman, dia mungkin bisa mendapatkan apapun dari segi materi. Tetapi dari segi ambisi untuk mendapatkan kamu, nah ini teman-teman, membuatkan dia sangat dilukai ya. Dia tahu teman-teman, dia bisa membeli apa sahaja. Dia bisa membeli atau mendapatkan apa sahaja. Tetapi teman-teman, apabila tidak berkomunikasi denganmu, walaupun dia sangat sukses, dia merasakan ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Seperti kamu ini melengkapinya. Maka tanpa kamu, walaupun dia ini sukses ini, teman-teman, ini kan sekadar kerja. Maka dia menumpukan segala fokusnya ke arah pekerjaannya. Atau mungkin detik ini teman-teman, di saat kalian tidak berkomunikasi. Nah ini jikalau digabungkan kartu dari pihak kamu ya, Queen of Wands. Dia dapat merasakan yang kamu semakin sukses. Kamu semakin meningkat dari segi kehidupan kamu. Dan apabila kamu sudah pun berhasil memenuhi ambisi kamu, teman-teman sudah pasti ya, kamu tidak akan memikirkan lagi apakah ke depannya kamu akan kembali berkomunikasi dengannya atau tidak. Maka ini menimbulkan perasaan yang takut kehilangan kamu ya. Jikalau kehidupan kamu sudah semakin meningkat, kamu berhasil memenuhi ambisi itu, maka teman-teman kamu sudah semakin kuat. Apatah lagi ya jikalau kalian yang di sini wanita yang menonton. Wanita ini teman-teman jikalau sudah berhasil, tidak akan terlalu memikirkan orang laki-laki ya. Ini akan kebalikan dengan orang laki-laki. Maka teman-teman, dia merasakan kamu yang semakin sukses, kamu yang semakin busy, tidak ada ruang dan waktu untuk berbicara dengan dirinya lagi ya. Oke teman-teman, apa yang sedang dia rasakan kepadamu? Wow teman-teman, beberapa di antara dia ini mungkin sempat menarik ya, energi seorang janda atau duda atau seseorang yang baru berpisah dengan pasangannya. Teman-teman, ini orang yang sangat berpengalaman ya. Teman-teman, jika ini bukan menarik energinya, maka ini menarik energi kamu. Mungkin dia memandang ke arah kamu sebagai seorang janda atau duda. Orang yang sudah cukup berpengalaman, maka itu pengalaman itu sangat menguatkan kamu. Maka kamu seperti in control di sini. Tanpa sebarang tindakan dari kamu, kalian memang tidak akan berkomunikasi. Dan bahkan dia sempat merasakan, kamu bisa berkomunikasi dengan dia anytime. Tetapi kamu seolah-olah menunda-nunda komunikasi itu. Mungkin ingin memberikan dia sedikit pelajaran. Kamu dengan sekuat hati, dengan ego kamu yang sebesar gunung contohnya, bertahan, menunda-nunda sengaja tidak mahu berkomunikasi dengannya. Nah ini teman-teman, jikalau kalian di sini seorang janda atau duda, pasti kamu orang yang ada pengalaman. Maka kamu tahu bagaimana untuk memberikan dia sedikit pelajaran. Bagaimana untuk memberikan pelajaran agar dia menghargai kamu. Teman-teman, di sini saya merasakan ada sedikit energi yang menggambarkan sambil tidak berkomunikasi denganmu, mungkin ada beberapa yang sudah berpisah dengan pasangannya atau meninggalkan orang masa lalunya. Nah ini kalian sesuaikan. Jikalau hubungan kalian dari awal melibatkan orang lain sambil tidak berkomunikasi denganmu, teman-teman, dia juga sempat menjauhkan diri daripada orang itu. Nah seperti itu ya. Kamu sesuaikan ya. Oke teman-teman, apa yang sebenarnya sedang dia rasakan padamu saat ini? Children, family. Teman-teman, ini seperti mungkinnya beberapa yang menarik energi seseorang yang sudah ada keluarga. Mungkin dia merasakan kamu banyak menghabiskan waktu dengan pasangan, keluargamu, adik-beradikmu jikalau kamu single ya. Kalian sesuaikan. Atau teman-teman, di saat kalian tidak berkomunikasi. Jikalau ini menarik energi mantan, bekas istri atau suami,
dia sangat merindukan momen-momen itu. Momen-momen di mana kalian menghabiskan waktu dengan anak-anak ya, as a family, sebagai seorang keluarga, atau di saat kalian tidak berkomunikasi teman-teman, timbul sebuah kesadaran, keinginan yang sangat kuat untuk berkeluarga denganmu. Nah teman-teman, itu juga bisa ya. Oke teman-teman, orang ini orang yang mungkin bersio monyet, orangnya sangat playful. Menurut kamu orangnya sangat mischievous, orangnya sangat keanak-anakan, tidak menunjukkan keseriusan, ada kalanya bermain-main di saat ataupun di momen yang tidak tepat ya. Kamu tidak menghargai itu. Kamu merasakan di saat perlu serius, dia sepatutnya perlu serius. Tetapi ada kalanya dia bermain-main dan tidak serius sewaktu kamu serius. Nah, seperti itu ya. Teman-teman, orang ini orang yang boleh dikatakan suka seperti mengganggu kamu di saat yang tidak tepat. Nah, ini entah menarik sio kamu, sio dia, atau sio kalian berdua ya. Ada yang bersio monyet di sini. Teman-teman, ini kan seperti ciri-cirinya yang suka bermain-main, making trouble ya. Tetapi teman-teman, sebenarnya orang ini mungkin orang yang sangat kreatif ya, dan suka bercanda, bermain-main dengan kamu. Oke teman-teman, kita lihatkan ke arah zodiak-zodiaknya ya. Sebentar tadi di awal bacaan, saya sudah menyebutkan beberapa zodiak. Maka di sini kita coba lihatkan zodiak-zodiak yang lainnya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Libra, Scorpio, Aries, Cancer, Capricorn, Gemini, dan juga kemunculan zodiak Aquarius sekali lagi ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah kartu ini pula ya. Perubahan positif apa yang mungkin terjadi ke depannya untuk hubungan ini. Nah, kita cuba dapatkan sedikit gambarannya ke arah sesuatu yang positif daripada kartu-kartu pesan ini. Teman-teman, pesan apa yang ingin dia sampaikan kepadamu dalam kondisi diam-diaman seperti ini, yang mungkin akan menunjukkan sedikit sebanyak ke arah perubahan positif yang mungkin terjadi ke depannya ya. Kita coba lihatkan. I am embarrassed by my action and feel disgusted with myself. Nah teman-teman, jika ini memang menarik ya, energi seseorang yang sempat merasa malu dengan sikapnya dia, perilakunya dia. Teman-teman, dia benar-benar merasa marah banget ya dengan dirinya sendiri, merasa malu banget dengan apapun yang sudah dia lakukan ke atas dirimu. Maka jikalau ada energi penyesalan, merasa bersalah sendiri, nah sudah pasti ya, daripada kartu seperti ini, seseorang ini akan melakukan sesuatu untuk merubah situasi ini, untuk memastikan ke depannya akan ada perubahan positif yang akan terjadi di dalam koneksi ini ya. Kerana detik ini teman-teman, pengakuan terdalam hatinya mengatakan dia sangat malu dengan apapun yang sudah terjadi dan seperti apa dia memperlakukan kamu dulu. Maka ini teman-teman, energinya agak luas, kalian sesuaikan. Apakah dia pernah memalukan kamu? Contohnya ya, apakah dia mungkin pernah mengasari kamu? Apakah mungkin dia pernah memalukan kamu di depan keluargamu, di depan keluarganya, di depan orang banyak? Ataupun dia mungkin tidak menafkahi kamu, maka dia merasa sangat malu dengan sikapnya dia. I am finally seeing my worth, yet I still feel unworthy of your love. Walaupun beberapa di antara dia teman-teman sempat belajar untuk memaafkan dirinya, setelah banyak waktu yang sudah berlalu, teman-teman, dia tetap merasakan dia tidak pantas mendapatkan cinta dari seseorang yang semulia kamu. Teman-teman, dia tahu kamu ini orang yang baik ya. Baru sedar teman-teman ya, baru belajar untuk menghargai kamu, dan dia merasakan seolah-olah tidak pantas untuk mendapatkan cintamu ya. Okey, kita lihatkan lagi di sini ya, pesan apa yang ingin dia sampaikan kepadamu dalam kondisi diam-diaman seperti ini, yang mungkin akan menunjukkan sedikit perubahan positif ke depannya. I feel overwhelmed. I am drowning in my own thoughts. Nah, ini seperti kartu The Clouds tadi ya. Teman-teman, perasaannya sangat berat detik ini, sehingga benar-benar menenggelamkan dirinya di bawah air. Dia merasa seolah-olah dia lemas dengan pikiran-pikirannya yang negatif sendiri. Teman-teman, sebenarnya dia benar-benar ingin mewujudkannya perubahan positif di koneksi ini ke depannya. Tetapi kerana dia sering menghadirkan hal-hal yang negatif, maka dia sempat merasa tenggelam dalam pikiran-pikirannya yang negatif sendiri. Teman-teman, ini seperti energi seseorang yang benar-benar ya merasa bersalah terhadap kamu.
Apa pun yang sudah dia lakukan atau tidak dilakukannya, teman-teman, intinya dia sangat merasa bersalah terhadap kamu ya. Contoh yang paling mudah, jikalau dia pergi begitu sahaja. Sempat memberikan kamu harapan tetapi pergi meninggalkan kamu. Memberikan kamu harapan sebesar gunung tetapi tidak melaksanakannya. Maka dia merasa bersalah mengapa dia sudah memperlakukan kamu seperti itu. I know what I'm doing. I play dumb to keep you confused. Teman-teman, beberapa di antara dia ini bukan sekadar ego ya. Tetapi orang ini, orang yang seperti kartu The Fool tadi, memang sikapnya cuek, sikapnya acuh tak acuh, seperti tidak peduli. Melanjutkan hidupnya ke depan, teman-teman, tetapi sebenarnya dia bukan tidak tahu apa yang sudah terjadi, bukan tidak tahu bagaimana dia memperlakukan kamu, tetapi sengaja buat tidak tahu untuk seperti membingungkan energimu. Agar ini akan terjadi, apapun yang direncanakannya akan terjadi selaras dengan perencanaannya dia. Maka walaupun playing dumb, teman-teman, orangnya agak cerdik ya, orangnya agak cerdas. Maka dia melakukan segala sesuatu untuk membingungkan kamu dengan energinya. Sengaja mendiamkan kamu, tidak berkomunikasi dengan kamu, agar segala perencanaannya itu akan terjadi selaras dengan apapun diinginkan hatinya. Maka this person is playing dumb. Nah, seperti itu, buat-buat bodoh teman-teman ya, seolah-olah tidak merasakan kesakitan kamu, tidak menghiraukan perasaan kamu. Tetapi sebenarnya teman-teman, playing dumb hanya untuk membingungkan energimu. Kita lihat lagi ya. I feel unworthy of having love in my life. I feel miserable and lost. Nah, semakin ke sini teman-teman, dia mulai sadar. Apapun yang sudah dia lakukan teman-teman, walaupun mungkinnya ada keinginan untuk memperbaiki koneksi ini, tetapi dia tetap merasakan dia tidak pantas untuk mendapatkan cinta sejati, cinta yang mulia dari dirimu. Kerana dia tahu teman-teman, kamu ini baik banget dan dia tidak pantas untuk mendapatkan cinta itu. Semakin bersalah di hatinya, seperti itu ya. I feel alone in the dark, where is my light? Nah, sementara dia diam, merasakan tidak pantas untuk mendapatkan cintamu, kamu juga turut mendiamkan dia. Maka detik ini dia bertanya, dalam kesepiannya, dalam kegelapannya, dalam kesunyiannya, kamu merupakan sumber cahaya dalam hidupnya. Maka jikalau kalian berlanjutannya tidak berkomunikasi seperti ini, teman-teman, dia merasakan kehilangan cahaya itu. Nah, dia sempat bertanya, apakah cahaya itu akan kembali ke dalam hidupnya? I feel abandoned by you and it is triggering my childhood traumas. Teman-teman, ini berkaitan dengan inner child-nya yang terluka ya. Mungkin dia ini seorang anak yatim piatu, atau mungkin tidak dibesarkan oleh orang tuanya, mungkin dibesarkan oleh kakeknya seperti itu ya, atau ditinggalkan oleh orang tuanya. Maka mungkin ada childhood memory yang agak menyakitkan. Di saat diabaikan oleh kamu ya, trauma ini seperti terjadi sekali lagi, membuatkan dia merasakan mungkin diabaikan, ditinggalkan oleh kamu. Nah, ini kan orang yang sempat merasakan kasih sayang yang kamu berikan itu seperti kasih sayang dari keluarganya, kasih sayang daripada orang tuanya. Nah, berarti kasih sayang yang kamu tunjukkan, kualitas kamu tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. You hold a special place ya, dalam hatinya dia. Kamu seperti ditempatkan di posisi yang paling baik di hatinya dia. Maka teman-teman, di saat diabaikan oleh kamu, ditinggalkan oleh kamu, itu kembali men-trigger trauma-trauma zaman kanak-kanaknya, inner child-nya dia. Maka teman-teman, ini seperti energi seorang anak yang kehilangan ibunya, begitulah perasaannya ya, di saat tidak berkomunikasi denganmu. Maka kedepannya teman-teman, walaupun ingin mewujudkan sesuatu yang positif, dia sempat bertanya, apakah dia pantas untuk mendapatkan seseorang yang sebaik kamu? Padahal dia yang sudah melakukan kesalahan, dia yang sudah mengecewakan kamu, dia yang sudah melukai kamu dengan sedalam-dalamnya. Sehingga apapun yang telah dia lakukan, itu sangat menguatkan kamu. Oke teman-teman, kita lihatkan daripada huruf-huruf namanya ya. Oke teman-teman, hari ini saya akan singkirkan bahagian belakang ini ya. Kita ambil bahagian kiri pula. Baik teman-teman, di sini ada huruf P, J, W, C, K, D, M, L, O, F, X, Y, Q, T, U, N, Z, I, R. Baiklah teman-teman, bagi menutupi readingan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa perlu diingat, biasanya dalam suatu hubungan, ketika komunikasi mulai memudar, segala hal lainnya akan mengikutinya. Dan di saat kita mencintai seseorang, kita akan berusaha
untuk melindunginya dari rasa sakit dan bukan malah menjadi penyebabnya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye, take good care.